Ya, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti saya hendak mensupervisi. Sebelum mensupervisi ada beberapa hal praobservasi kelas yang akan saya tanyakan berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Untuk mata pelajarannya IPAS ya Bu ya. Oke Pak. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti apa ya Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pembelajaran nanti itu adalah peserta didik dapat mengenali dan memahami gangguan atau kelainan pada sistem gerak pada manusia dan juga mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian rencana Ibu dalam pembelajaran nanti yang tertuang di modul ajarnya, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang mana ya Bu? Kalau itu saya ingin memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi untuk Sesuai dengan pembelajarannya minat bisa dan gaya belajarnya gitu ya. sehingga rencananya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian berarti untuk strategi yang dipersiapkan pembelajaran berdifferensiasi ya Bu. Diferensiasi apa ya Bu? Konten kah, proses kah, atau produk kah yang Nah, disiapkan? rencananya konten Pak, jadi saya nanti akan menyiapkan sumber materi dari yang pertama itu bacaan, kemudian melalui video. Oh, seperti Dan itu. untuk selanjutnya diferensiasi proses, itu ada konten dan ada proses. Prosesnya mereka akan melakukan. Baik, Dia, terima kasih. Cukup sekian untuk percakapan praobservasi kelas. Selamat melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti kita bertemu lagi dalam pasca observasi kelas ya Bu. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk satu. Dua. Tiga. Terima kasih semangat yang luar biasa untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa? IPAS, ya, ilmu pengetahuan alam. Dan kemarin kita sudah belajar tentang rangka, kemudian sistem saraf. Saraf itu kita belajar tentang apa ya? Ada rangka, ada sistem saraf, kemudian kalau rangka itu berhubungan dengan apa? Tulang, ada tulangnya, berarti ada yang terjadi apa? Kelainan yang terjadi pada tulang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari kelainan atau gangguan-gangguan apa yang bisa terjadi pada sistem gerak. Sistem gerak kita kan ada yang sistem gerak aktif yaitu otot dan yang pasif adalah tulang. Apa saja itu yang bisa terjadi kelainannya, apa saja kita akan belajar hari ini. Nah, setelah itu kalau sudah tahu kelainan-kelainannya apa, harapannya kita bisa mencegah agar penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak kita bisa dicegah. Oke. Nah, dia sudah membagi kelompok menjadi 3, ya, berdasarkan apa gaya belajarnya. Ada yang visual, melihat dengan belajarnya dengan melihat, ada yang sambil mendengarkan dan melihat, dan ada yang praktek. Nah, jadi ada 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing akan ada lembar kerja masing-masing. Yang satu berbeda dengan yang lain, tidak apa-apa, tetapi intinya kita akan mendapatkan satu tujuan yang sama, yaitu kita akan mengetahui apa saja kelainan atau gangguan yang bisa terjadi pada tulang atau sumber. Oke. Baik, sekarang sebelumnya kita lihat dulu materinya. Materinya kelainan sistem pada gerak itu banyak. Alasannya karena apa? Apa yang tahu? Karena ada kecelakaan, karena ada kebiasaan yang salah, bisa mengakibatkan tulang kita menjadi rusak atau
Tadi sudah kelompok 1 ya Pak Kelas sudah menyampaikan, sekarang kelompok mana yang mau menyampaikan? Sini Bu. Selamat siang Budia. Selamat siang Pak Dodi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Tadi juga sudah melaksanakan kegiatan observasi. Saat ini kita mau melaksanakan percakapan pasca observasi. Kalau waktu yang lalu sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di kelas. Kemudian tujuan kita berdiskusi pada hari ini dalam percakapan pasca observasi, nanti bagaimana perasaan Ibu, apakah kemudian ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan nanti mungkin Ibu bisa mengutarakan hal tersebut
yang ingin saya tanyakan. Pertama, setelah Bu Diah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya, Bu? Sudah plong, Pak. Oh, sudah melaksanakan. Yeah. Tapi ya masih ada yang mengganjal karena ternyata dalam pelaksanaan dengan perencanaan itu kadang berbeda. Jadi perencanaan yang saya buat ternyata di pelaksanaannya ada kendala, begitu Pak. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Tapi sudah plong, sudah lega, walaupun ada beberapa dalam rancangan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang terjadi di dalam kelas. Kalau boleh diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan saat di dalam kelas dan langkah-langkahnya atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kira-kira apa saja, Ibu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah dengan berdiferensiasi konten dan proses, Pak. Jadi di awal saya sudah mempersiapkan materi-materi ya, ada materi yang berupa gambar, berupa artikel, dan ada yang berupa video. Nah, kemudian anak saya bagi menjadi 3 kelompok, saya kelompokkan menjadi 3, kemudian tugasnya saya bagikan LKPD-nya, dan selama mereka melaksanakan, saya juga mengecek bagaimana mereka pelaksanaannya dalam diskusi. Kemudian di akhir saya memberikan evaluasi formatif, asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan pada tadi. Sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten maupun proses ya, Bu ya. Kemudian kalau saya melihat itu ya sudah cukup baik, Bu, sudah berjalan dengan baik lah. Bagaimana area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi? Kalau menurut Ibu sendiri, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik? Kalau untuk itu saya rasa sudah nih Pak, tapi nih masih ada kendala karena dalam berkelompok itu ternyata ada beberapa anak yang menggantungkan dengan teman yang lain. Jadi ketika bekerja dalam diskusi kelompok itu mereka malah tidak ikut bekerja, jadi mereka hanya asik sendiri, nanti sebagian teman yang mengerjakan begitu. Oh, ada jadi, beberapa anak ya, Bu ya, iya, menggantungkan atau bergantung dengan jadi dia temannya, tidak menggantungkan teman. Tidak aktif gitu. Tidak aktif, tidak aktif, malah yang penting temannya sudah mengerjakan gitu. Terus dia malah asik sendiri. Cuma urun jeneng aja di kelompok ya, Bu ya. Itu seperti itu, Pak. Oh. Itu kan kira-kira kalau menemukan hal seperti itu, kendala yang dialami seperti itu, apa yang mungkin Bu Diah akan lakukan untuk mengantisipasi ataupun untuk membuat hal itu supaya lebih aktif lagi atau bagaimana? Mungkin bisa dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin Bapak? Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, agar bisa bekerja di dalam kelas itu termasuk ikut dalam mengaktifkan siswa gitu. Kan kelas 6 ada 2 kelas ya, Bu ya. Kelas A dan B. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan guru kelas 6B nanti bagaimana kalau menemukan seperti itu ya. Kemudian tindakan selanjutnya bagaimana Ibu ya, nanti kalau kendala-kendala Ibu yang sampaikan tadi, kira-kira rencana tindakan untuk selanjutnya bagaimana? Selain berkolaborasi, tentunya saya akan berusaha untuk mengembangkan diri dengan mempelajari kembali tentang pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya juga belajar kembali tentang pembelajaran yang menarik bagi siswa, gitu Pak. Jadi mungkin saya bisa mencari model-model pembelajaran yang menarik agar anak-anak semua bisa aktif. Misalnya diskusi ya, mereka bisa aktif semua, tidak ada yang kamu saja yang mengerjakan, kan kamu sudah ini gitu. Jadi mereka biar saling bekerja sama di dalamnya, Pak, mungkin. Luar biasa sekali Bu rencananya, semoga bisa terlaksana segera dan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kapan itu Bu, kalau boleh saya tahu waktu yang akan Ibu luangkan untuk mencari
bahan pembelajaran dan meningkatkan proses pembelajaran yang kedepannya lebih baik. Ya, kemungkinan karena sekarang ini sudah mendekati asesmen sumatif tengah semester ya Pak, mungkin Ya. bisa bulan depan nih Pak, karena ini kan masih Persiapan ya. karena ini Iya, persiapan. baru akan persiapan asesmen ya Bu ya. Ya, Mungkin untuk dilaksanakan. pembelajaran yang ini saya akan berusaha untuk bulan depan. Oke, saya doakan semoga rencana dan strategi yang Ibu Dia akan laksanakan semoga nantinya bisa berjalan dengan baik dan juga hasilnya nanti bisa berdampak pada penyelesaian kendala yang Ibu alami, juga menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik seperti itu ya Bu ya. Mohon izin nanti untuk hasil observasi akan saya catat di form supervisi ini ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya sebagai penutup Ibu Dia kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses percakapan kita? Ya, dari percakapan Pak Dodo dengan saya ini saya sudah mulai menemukan solusi nggih Pak atas tadi kendala-kendala yang saya alami selama pembelajaran. Tadi Bapak sudah memberikan sedikit alternatif nih, mungkin bisa berkolaborasi atau bisa menggabungkan dengan kelas 6B ya untuk bisa mengatasi dan mengaktifkan siswa agar lebih tertarik dan aktif di pembelajaran. Baik, mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan Bu, mungkin Bu Dia tentang hal-hal yang lain atau bagaimana? Apa ya Pak, mungkin Bapak punya apa saran atau pripun Pak yang bisa ini? Saya doakan semoga Bu Dia nanti pelaksanaannya dalam pembelajaran mencari sumber-sumber referensi tentang dan pengembangan diri nanti mungkin bisa berjalan lancar. Bila mana nanti Bu Dia memerlukan obrolan seperti ini, kegiatan seperti ini bersama saya, siap untuk meluangkan waktu untuk dia ngobrol diskusi bersama dengan saya seperti ini. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol dan berdiskusi untuk ini. Oke, sami-sami Bu, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan sangat menginspirasi buat saya. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Siang Bapak.